apakah MK akan menerima enggak? Dan jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi, Nanti mereka akan proses nggak? Menerima nggak? akan dia tolak. Ya kalau ditolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya iya. Jadi Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog. Gitu. Itu soalnya tuh. Nah, orang bertanya kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigma jauh betul. Jawab dulu, sahabat. Lalu Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. justru itu Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai. Pertarungan gini, ya. Rocky. Kata Pigai. Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton yang pemau. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Ya, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya, apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton kebutuhan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Apa? Saya nanya dulu. Jangan bangunin macan tidur. Nggak apa-apa. Silakan macan, ini juga lebih macan. Buruk nggak? Saya nanya Bang Rocky, jawab dulu. Singkat aja. Iya, saya takut menjawab macan. Menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Rocky takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab pada kucing itu. Begini. Kucing mau menjawab sekarang. Kucing kadang-kadang gini, ibarat gajah kan. Gajah nggak pernah bunuh semut, Pak. Tapi semut bisa menyengat gajah. Jadi kalau di sana gajah, di sini semut. Dia nggak akan pernah. Terlepas dari itu. Gini. Karena itu metafornya dimengerti. Kucing itu punya 9 nyawa. Itu masalahnya. Jadi pertanyaan saya, Maksudnya apa, Bung Rocky? pemilu kali ini, gini. Kaitannya apa tuh? Saya mau nanya, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 nggak? Saya tunggu rakyat bersuara melalui... Itu berarti takut kalau saya jebak. Bukan apa pertanyaan, Pigai? Saya mau jebak. Ya, jebak aja coba. Ini saya jawab dulu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 kah? Parameternya lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak pemilu, bukan dibandingkan. Pemilu itu adalah etalase nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan. Enggak, itu enggak ada. Saya jelasin dulu. Gini. Dengar dulu. Oke. Kalau 2019 itu 775 orang nyawa manusia mati. Hari ini tidak ada. Ada 100. Ada, Bung Pigai. Anda jangan 100 berapa? 125. Ya, menutupi. dari sisi kuantifikasi angka, perbandingan. 700 Orang mati nggak bisa dilihat hanya sebagai angka. Saya mau Bung Pigai. angka kuantitas. Orang meninggal satu pun bermasalah. Kuantitas. Jadi jangan hanya statistik. Satu ya, 775 dibanding 100 sekian. Satu ya. Yang kedua, pemilu 2019, Rocky Gerung, Natalius Pigai dilaporin polisi, diperiksa. Bahkan Pak Prabowo calon presiden aja mau dipanggil, Pak. Baru saya datang berkali-kali ke Pak Tito. Saya bilang, ngapain Pak? Kok calon presiden Bapak mau panggil? Dia bilang, oh saya gertak aja katanya. Ini televisi biar dengar. Saya pelakunya kok. Jadi hari ini yang dianggap kriminalisasi cuma satu orang namanya Aiman Wijaksono. Dipanggil polisi, Ya? Bung. Tersangka Hari ini sekarang. pemilu kali ini yang dianggap kriminalisasi hanya satu orang namanya Aiman Wijaksono. Kalau 2019 berapa puluhan orang, ini Rocky, saya, kami dua korban. Jadi anomali dan buruk nggak pemilu ini? Angka ini Pak, data ini Pak. Mau pakai data yang tadi, data dari media. Tapi saya nggak setuju kalau bicara soal perbandingan angka. Ini Harus nyata. diakui bahwa ada, dan itu cacat dalam demokrasi. Ya ini kan nyata, saya sampaikan data. Semua orang tahu, ada juga tahu kok. Iya, tapi tidak Sekarang dibandingkan kemudian bukti. ketika angka Sekarang itu saya lebih bilang banyak dan bukti. lebih sedikit. Kalian mau ajukan bukti pakai Tempo, pakai Dirty Vote film yang diambil dari cuplikan-cuplikan media. Brother, sarjana hukum, ahli hukum, brother juga sama. Semua media atau dokumen apapun harus sah dulu di pengadilan. Bawa dulu
dari Tempo punya itu dan media-media itu disahkan dulu pengadilan bahwa itu menjadi bukti otentik, baru diajukan. Kalau hanya sekedar ini, sayang banget ahli-ahli yang ada di 01 dan 03. Silakan jawab. Oke. Wah, saya suruh jawab. Tadi Bung Rocky dulu, Bung Rocky. Oh, Bung Rocky dulu. silakan Bung Rocky. Oke. Perbandingan angka, tadi ada yang meninggal, ada yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Silakan. Ya kalau soal angka TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Nggak hafal kan, itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar amat. Yes. Gini, saya hafal tapi biasanya lebih hafal. Saya itu hafal, tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk... Harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Iya, ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan. Enggak, Dia kan kandidat. jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu, saya ngomong Jadi TPS betul- yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi, TPS nomor 90. Ya, Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran Tidak ada masuk soal. calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau Tidak ada begitu. soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya, Dipilih secara demokrasi itu. ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, Ya. tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi. Udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di kotak-kotak suara. Tapi Yang sekarang lagi. keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang Keputusan siapa? Mahkamah Konstitusi itu Ini ya. undang-undang kok. Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah Tidak final sekedar dan mengikat. binding, Ya. tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang sah, itu yang mau sampaikan. Bung Rocky ada tanggapan soal itu? Ngerti saya itu, legalitasnya ada. Karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya itu. Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi. A living constitution. Nah living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu. Yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, oh kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden yang diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi? Tapi reason kita mengatakan bahwa living constitution mengatakan ada pelanggaran etik luar biasa itu. Walaupun Jimmy nggak sebut orangnya, tapi otak kita mengatakan yang dimaksudkan Jimmy yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah orang yang kekuasaannya di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tidak membatalkan apapun, karena Nggak ada soal dia nggak Mahkamah membatalkan. Konstitusi final dan mengikat. Gimana Iya, Bung Rocky? final dan mengikat secara legal. Kalau kita baca konstitusi sebagai black letter of law. Tapi kalau kita kasih interpretasi bahwa itu konstitusi yang ingin menghidupkan the guardian of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi, maka mesti ada judicial activism dari hakim-hakim itu untuk mengatakan memang tidak dilarang di situ, tetapi perasaan hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat. Itu dasarnya. Nah kecurigaan itu yang menimbulkan suara rakyat adalah suara angket. Benar tadi bahwa right to vote. Tapi nggak berhenti di situ. Mesti ada conditional supaya right to vote itu menghasilkan free competition. Itu dasarnya kan. Free competition hanya disebut free competition. Kalau ada yang disebut sebagai candidacy yang betul-betul tidak dihalangi atau tidak diistimewakan. Jadi itu sama seperti right to vote, iya betul. Tapi kita mesti pilih kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung bolong, ya udah kelihatan ada kucing istana di situ. Itu aja udah bias kan. Bukan saya ada kucing istana di dalam karung. Kita udah tahu. Jadi kemampuan kita untuk membela seseorang hanya karena dia kucing istana mempengaruhi dua kucing yang lain. Saudara Pigai, right to vote-nya di mana? Pertanyaannya bukan right to vote, just voting apa enggak? Right itu ada pada saya, tapi saya tuntut vote saya itu adil apa tidak. Itu dasarnya yang pertama. Yang kedua tadi soal TSF.
Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan-pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam, ini doa gue terakhir tuh. Nah, hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran, bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih? Gak penting di situ kan. Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang gak mungkin disodorkan kan. Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya setiap warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya, itu Gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan Iya. jangan sampai di sini kita onani intelektual. karena itu saya bilang tadi, MK Nanti mereka akan proses nggak? Menerima nggak? akan dia tolak. Ya kalau tertolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya, iya. Oke. Silakan. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya bawa aja datanya tuh terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya, begini. Saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Udah itu udah Kalau persyaratan formil, gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang ini nggak fakta. ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Ini nggak ada soal hotel Tapi bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain Kalau bantah saya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka Ya, maka itu artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket. Nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Jadi, Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah orang bertanya, kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigma jauh betul. Nggak usah dijawab dulu, sabar. Sekarang, Anda bayangkan. Kalau tidak dibersihkan masalah ini melalui apa namanya tadi, angket ini, tapi angket versi masyarakat sipil ya, bukan angket versi politisi yang hanya ingin memenangkan perhitungan atau memeriksa supaya ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah di situ kan. Nah, nilai ini yang sedang kita ujikan tuh. Bayangkan misalnya Pak Prabowo, kalau dia nggak, saya usulkan begini, Pak Prabowo bilang aja, kami setuju hak angket, dan saya, Prabowo Subianto, menolak diberi pangkat jenderal, bintang 4. Kan dia udah presiden, ngapain pangkat jenderal lagi kan? Ini kan sogokan Jokowi aja kan, yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawanannya Prabowo. Berubah paradigmanya. Enggak ada soal itu, you bisa bantah nanti, tapi saya mau terangkan itu. Jadi, Enggak. iya, soal enggak tuh urusan segala macam. Jadi kita ingin lihat ini pintu masuk dari mengucapkan kembali dasar-dasar berrepublik itu, ya angket itu. Tapi sekali lagi, angket yang dimaksudkan oleh masyarakat sipil, bukan angket yang dimaksudkan oleh partai PDIP maupun partai oposisi yang lain kan. Walaupun itu kita tahu akan ada tukar tambah di situ, tapi kita mesti maksimal karena angket ini pameran penting bagi bangsa ini untuk lihat, oh ini prosesnya. Angket ini akan menunjukkan, oh ternyata dirty vote itu dikendalikan oleh dirty hand dikendalikan oleh dirty mind. Dan mastermind-nya adalah Jokowi kan. Walaupun memang pemaksulan itu akan menimbulkan goncangan, tapi mesti diterangkan tuh. Saya boleh. Ya, Saya jangan dong, terlalu banyak itu kasih waktunya. Oh, bentar. Nanti saya berikan kesempatan. Oh. Silakan diselesaikan, Bung Rocky. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Oke, jadi sekali lagi demi Prabowo sebetulnya angket ini mesti dijalankan dengan dukungan Partai Gerindra. Ya. Problem Anda bayangkan nanti di universitas di kampus-kampus dia ini nih ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ.
Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya lihat kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan. Kan kasihan juga Pak Prabowo. Kan ini masalahnya kan dibuka terus, dibikin juga Pak Jokowi. Itu dasarnya. Jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angket itu. Oke, jadi begini, kalau saya Singkat aja. Singkat ya. Tadi bilang Pigai pedagog berubah menjadi demagog. Demagog, itu benar. Terus berapa yang dibayar kan begitu? Ah, saya mau kasih. Saya apresiasi posisi, karakter, cara berpikir dan keinginan Bang Rocky Gerung. Ya udah bagus. Tapi Bang Rocky Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di muka bumi. Saya pemain. Kenapa? Saya di Komnas HAM setiap tahun saya nangani 6.000 sampai 8.000 kasus. Kasus saya tangani. Ya. Selama 5 tahun. Itu sudah 30-an ribu. Saya orang yang suka nangani kasus. Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket. Kalau bersih seperti Rocky Gerung. Berwibawa seperti Rocky Gerung. Setengah malaikat seperti Rocky Gerung. Top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai. Pertarungan kita, ya. Rocky. Pigai. Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton yang pemau. Waktu jadi pejabat pernah korupsi nggak kamu? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan, singkat saja. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Maksudnya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua, saya akan datang ke situ tuh. Saya dorong supaya hak angket, supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai Sudah bajingan. kita diam Apa sampai maksudnya? inaugurasi tanggal 20 baru Rocky kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung Sama AHY. dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Dengar Saya ya. juga pendukung AHY. Jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu yang mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir, Rocky, silakan, terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama. Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata nggak, 5 Ini terakhir, ya. silakan. Saya akan tutup acara ini, silakan terakhir, sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu, itu saya nggak peduli. Oke. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Oke. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan lakukan victory lap. Oke.